Ya, kita lanjutkan lagi. Ya. Kemudian yang masih kurang apalagi etika bekerja. Etika bekerja, kemudian bekerja secara tim dan berkolaborasi, kemudian bekerja dalam kelompok yang berbeda menggunakan teknologi, manajemen proyek, dan kepemimpinan. Masalah-masalah ini merupakan kelemahan kita bersama. Makanya Pak Andre, kepedulian ini muncul dari diri saya sebagai wali kelas kalian, dan kita ingin supaya kelemahan ini tidak ada pada diri kita. Paling enggak, kita sudah aware duluan. Kita sudah mempersiapkan atau kita berpikir bagaimana kelemahan ini bisa kita lewati bersama, bisa kita tutupi bersama. Karena faktanya, di sini ada sebuah grafik gitu ya, bahwa pekerjaan di masa lalu, mungkin masa di usia-usia orang tua kalian saat ini, ketika orang tua kalian menjadi pelajar masa itu pekerjaan yang dibutuhkan adalah routine work, atau pekerjaan yang menimbulkan rutinitas. Misalnya contoh, pekerjaan-pekerjaan yang rutinitas dan sekarang sudah digantikan oleh mesin. Mungkin dulu ada sebuah pabrik isinya ribuan karyawan tukang jahit tradisional, pakai manual apa alatnya, mungkin dia langsung nganyam gitu kan. Kemudian di era industri ya di tahun 80-an sekian gitu kan, itu sudah ada digantikan oleh mesin-mesin yang lebih mempercepat kegiatan ketika bekerja secara manual oleh individu tersebut. Sekarang coba kalian berkunjung ke sebuah pabrik apapun itu pabriknya, mungkin yang bisa pabrik-pabrik yang terkenal saat ini, itu hampir semuanya sudah dikendalikan oleh robot, bahkan digantikan oleh robot dan mesin. Pekerjaan yang sifatnya rutin, makanya Pak Andre perlu sampaikan dan perlu mengingatkan, pekerjaan yang sifatnya rutin kelak akan digantikan oleh mesin. Bahkan tidak kalah lagi digantikan oleh robot. Apa pekerjaan rutin? Misalnya dulu, kalau kamu mau foto keluarga, tanya orang tua kamu deh, yang usianya mungkin 40-50 tahun gitu ya. Coba tanya ke mereka. Kalau mereka mau foto, itu difoto dulu, kemudian muncul tuh kaca film, ya. Kemudian kaca film itu dicuci ke tukang foto. Sekian hari baru jadi foto itu. Sekarang enggak. Ya sekarang tidak butuh itu, tidak butuh cuci-cuci foto, kamu di foto langsung jadi. Bahkan ada kamera foto, kemudian bisa print sendiri. Entah itu apa nama kameranya, tapi yang pasti itu ada. Jadi foto dia langsung print sendiri, langsung jadi. Kalau kalian ke time zone misalnya, itu kan ada foto yang bayar 30.000, kamu foto di situ langsung hasilnya muncul. Nah sekarang itu sudah mengarah ke sana. Jadi sekarang dituntut dari kalian, dari saya tentunya, kita nih semua nih, kita bersama, karena kita berada di generasi, kalau saya generasi milenial, kalau kalian generasi Z. Generasi milenial itu kan tahun 86 sampai tahun 95. Nah, kebetulan saya kelahiran tahun 94, berarti saya generasi milenial. Sementara kalian adalah generasi Z, kelahiran tahun 96 sampai tahun 2012 kalau tidak salah. Nah, kalau kalian lahir rata-rata di sini tahun 2005, 2004, itu artinya kalian berada di generasi Z. Generasi yang seperti apa itu? Nanti kita akan bahas. Nah, di sini dibutuhkan kreativitas. Nah, kreativitasnya itu apa? Kemampuan meresearch, ya, kemampuan mendevelop, kemudian kemampuan desain. Coba sekarang itu semua serba divisualisasikan. Coba deh sekarang kalian lebih suka membaca tulisan di kertas HVS atau di Microsoft Word, atau kalian lebih suka membaca tulisan yang didesain, divisualisasikan, full color gitu. Pasti rata-rata di antara kita semua akan memilih pilihan yang kedua. Artinya,
di kelemahan-kelemahan ini nih yang Pak Andre tadi sebutkan, berdasarkan penelitian si Fadel ini, ya, kalian harus mampu mencari celah itu, ya. Jadi bagi orang yang pesimis, masalah itu menjadi alasan dia untuk tidak berkembang. Itu bagi orang pesimis. Tapi bagi orang yang optimis adalah masalah itu bagian dari tantangan. Jadi masalah dia jadikan tantangan. Hanya orang mati yang tidak bergerak. Oke? Hanya orang mati yang tidak bergerak. Dan hanya orang-orang yang hidup yang mau bergerak. Maka di usia kita, usia kalian khususnya, hindari kata-kata mager. Ya. Kata-kata mager, kemudian hidup berdasarkan opini orang lain, hidup berdasarkan komentar di kolom Instagram kamu. Misal kamu membuat TikTok gitu kan, kemudian dikomentari oleh banyaknya penonton itu, misalnya hidung kamu kurang mancung, kemudian kamu berpikir, oh iya hidung saya pesek segala macam, dipikir sampai akhirnya kamu stres. Ya artinya kamu coba bayangkan di sosial media itu dalam sekian menit kamu mengupload, berapa banyak orang yang komentar. Pertanyaannya, kamu kalau hidup berdasarkan komentar yang ada di sosmed itu, terus kamu mau hidup seperti model yang seperti apa? Nah, maka di sini dibutuhkan keterampilan apa? Keterampilan dalam mengatasi sebuah masalah. Ya, Pak Andre berharap supaya apa yang disampaikan pada siang hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, kebutuhan skill generasi Z di era industri 4.0. Jujur aja, Pak Andre itu terkadang saya suka sampai larut malam gitu ya, berpikir dan menyesali perbuatan-perbuatan saya di masa lalu. Apa yang saya sesali? Yang saya sesali adalah saya meluangkan banyak waktu untuk hal-hal yang seharusnya tidak saya kerjakan. Di masa kuliah saya tidur antara 2 sampai 4 jam aja, selebihnya saya buat tulisan segala macam, belajar segala macam, berorganisasi. Tapi hal itu masih saya sesali. Artinya banyak waktu yang seharusnya saya tidak buang-buang itu. Begitu ya. Karena apa? Karena ternyata ke depan ya, kan kita ini hidup bukan di masa sekarang. Kamu kalau belajar teori sosiologi, kemudian biologi dalam kehidupan sehari-hari, atau kimia dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kamu belajar proses kimiawi, kamu belajar bahasa-bahasa kimia lah ya, yang oktan, kemudian segala macamnya itulah, dan identik-identik itu saya kurang paham. Kamu pelajari itu, kemudian kamu belajar rumus-rumus fisika, rumus-rumus matematika, ternyata itu tidak digunakan ke depannya kalau hanya sebatas hafalan. Itu paling digunakan dari, kalau ada 1.000 orang, paling yang menggunakan itu dengan baik dan benar-benar maksimal, paling itu hanya 5-10 orang. Dan mereka yang menjadi profesor misalnya, menjadi doktor di bidangnya, doktor ahli matematika, doktor ahli fisika. Dan mereka akan berkehidupan di kampus, di sekolah, kan, di perguruan tinggi dan segala macam. Tapi pada umumnya yang dibutuhkan bukan itu. Nah, ini yang akan kita bahas. Paling enggak, apapun tantangannya, apapun masa depan yang akan kita hadapi, yang kalian akan hadapi, setidaknya coba kalian camkan baik-baik, pastikan bahwa kalian sudah menerapkan ini. Kalau belum, terapkan ini. Yang pertama adalah berkarya. Di usia kalian yang masih SMA, yang masih 15, 16 tahun, atau mungkin bahkan ada yang masih 14 tahun, maka di usia inilah usia yang harus melakukan banyak karya. Utamakan tindakan. Ya, biasanya kan anak-anak sekarang itu lebih banyak mengeluh. Ya, lebih banyak galau. Merasa tidak diikuti, tidak didengarkan. Ya. Itu usia-usia kalian. Tetapi yang
harus dicamkan dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita adalah utamakan tindakan. Kalian kalau sekarang sedang berada di ruangan, ya di ruangan audio visual misalnya, di studio misalnya gitu ya. Kemudian ada seorang pembicara internasional, Barack Obama misalnya, berbicara masalah motivasi atau self-improvement tentang semangat hidup, pasti kalian akan menggebu-gebu. Ya, akan menggebu, akan semangat, bahkan tidak jarang ada yang meneteskan air mata. Tapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seminggu, motivasi itu akan turun lagi. Bisa jadi kita kembali lagi ke orang-orang yang tidak memiliki karakter, tidak memiliki motivasi. Pertanyaannya, siapa yang salah? Apakah Barack Obamanya pada saat itu kurang semangat memberikan informasi motivasi? Atau mungkin kitanya yang kurang melakukan tindakan? Apa Anda mengajarkan secara teknisnya? Gimana supaya kita bisa mengutamakan tindakan kita? Maka harus memiliki prinsip. Prinsip itu adalah sesuatu yang kita akan jalankan apapun keadaannya, itu prinsip. Itu prinsip. Misalnya, prinsip disiplin waktu. Jam 1 saya mulai, jam 1 akan saya mulai. Itu prinsip. Sampai orang akan hafal. Orang akan tahu. Dan kita akan tercap bahwa, oh, kalau Pak Andre nomor 1, disiplin dia. Pokoknya gimana caranya kita harus masuk ke roomnya Pak Andre sebelum waktu yang telah ditentukan. Prinsip itu punya konsekuensi. Konsekuensi orang yang terlambat bukan hanya murid yang dihukum. Saya pun akan menghukum diri saya sendiri kalau saya terlambat. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah inovatif. Inovatif itu, jangan kalian membayangkan, oh, inovatif itu sesuatu yang besar, sesuatu yang bermanfaat bagi jutaan orang. Enggak. Ya, kamu nanti boleh searching di Google, bahwa pekerja-pekerja di Google itu paling puluhan sampai ratusan orang. Tapi karyanya dimanfaatkan oleh jutaan orang di dunia. Ternyata, dia awalnya itu, ya pendiri Facebook segala macam, awalnya itu hanya memecahkan masalah. Gitu. Jadi dia awalnya hanya untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan teman-temannya, dan dia pecahkan itu. Begitu. Jadi inovatif itu tidak melulu langsung yang besar-besar. Coba dari kecil, dari hal-hal yang kecil. Misalnya gimana caranya supaya tugas ini tepat waktu. Ya gimana caranya supaya nilai saya baik di pelajaran ini. Berinovasilah, buatlah karya. Jangan takut dengan segala resiko yang ada selama kamu mencoba hal-hal yang positif. Kemudian, prinsip selanjutnya adalah jadilah pribadi yang pembelajar. Investasikan waktu, komitmen, dan mandiri. Ya, jadi kalian harus menginvestasikan waktu. Kemarin, yang di mata pelajaran agama Islam, saya minta kalian membuat jadwal harian. Tapi sesungguhnya, teori ini digunakan oleh siapapun. Coba deh buat jadwal harian. Buat to-do list. Seperti bulan lalu saya sampaikan, pembinaan wali kelas. Buat checklist-checklist yang akan kalian lakukan. Kemudian di akhir bulan, atau mungkin kalau terlalu lama di akhir minggu, setiap Jumat setelah jam 1 siang misalnya gitu ya. Coba kamu review. Kira-kira kamu sudah komitmen belum dengan apa yang sudah kamu tulis? Coba kamu hitung. Dari 24 jam, berapa jam sih yang kamu gunakan untuk membuka sosial media? Berapa jam sih yang kamu gunakan untuk memproduksi video-video TikTok misalnya? Berapa jam sih yang kamu gunakan untuk browsing atau lihat channel-channel YouTube tentang tata cara make up misalnya? Berapa jam sih di dalam keseharian kamu yang digunakan untuk bermain game misalnya? Dan berapa jam waktu yang kamu gunakan untuk belajar, mempelajari skill-skill yang ada? Kalau memang kamu hobinya dengan make up gitu ya, dengan make up, maka jadilah orang yang bukan konsumtif. Konsumtif itu adalah kamu melakukan make up itu hanya untuk kesenangan kamu saja, ya, hanya untuk kesenangan sendiri.
Tapi jadilah orang yang senang dan produktif. Gimana? Kalau memang kamu senang make up, pastikan kamu tahu tuh semua detail-detailnya tentang make up. Dalami itu sampai jadi ahli. Nanti kamu lulus bisa jadi make up artist. Seperti itu, nanti ke depan akan seperti itu. Yang dicari adalah yang ahli. Bukan yang tahu sekedar kulit luarnya saja. Kalau memang kamu senang menari ya, TikTok itu kan menari-menari. Tapi yang di situ nggak ada hasil karya yang bisa dihargai. Tidak produktif di situ. Karena menampilkan hal yang aneh. Maka buatlah hal yang produktif. Kalau memang senang menari, pelajari banyak tarian. Mau tarian daerah kah, tarian nasional, tarian internasional. Tapi memang kamu sudah di dunia di situ, bukan ikut-ikutan. Ada aplikasi ini ikut, tarian ini sudah selesai. Besok ikut apa lagi? Sehingga tidak ada sesuatu yang bisa kamu hasilkan. Seperti itu. Kemudian komitmen. Kalau kalian suka jadi programmer, komitmen dengan hal itu. Ya biar stres, biar banyak waktu luang, kamu akan fight di situ. Kemudian mandiri dan tunda kesenangan. Kan kamu udah SMA nih. Nah, coba mandiri terhadap dirimu sendiri. Ya, mulai dari rapikan kamarmu, merapikan meja belajarmu, ya, merapikan hal-hal yang ada di sekelilingmu, merapikan misalnya Gmail kamu, merapikan folder yang ada di laptop kamu. Jangan-jangan di dalam laptop kamu tuh foldernya berantakan. Ya, mana yang buat belajar, akhirnya tidak banyak. Ya, tidak sedikit saya temui di Google Classroom yang mengirim tugas, ternyata salah ngirim tugas, malah tugas adiknya yang dikirim, masih SD. Dikirim ya nama-nama para nabi dan rasul. Berarti kan itu tandanya tidak rapih. Coba dimulai mandiri. Dirapihkan, komitmen, dan tunda kesenangan. Oke, kamu mungkin ada beberapa di antara kita yang merasa iri dengan teman-teman yang lain. Enaknya dia punya laptop, punya wifi, orang tuanya kaya, dan segala macam. Sementara saya gimana, saya mau belajar, orang tua saya nggak ada, handphone saya kentang, segala macam. Cari alasan-alasan terus, alasan-alasan. Sampai akhirnya dia menciptakan kemiskinan struktural. Ya, makanya jangan sampai kalian menciptakan kemiskinan struktural. Apa itu kemiskinan struktural? Orang tua kita miskin, kita pun miskin, anak kita jadi miskin juga. Ya, orang yang kita memiliki orang tua yang kemampuannya di bawah rata-rata, itu bukan salah kita. Tapi tatkala kita nanti punya anak ya, dan anak kita menjadi orang-orang yang finansialnya rendah, itu salah kita. Maka jangan sampai kita ciptakan itu secara terstruktur, terus-menerus. Maka adakan perubahan terhadap dirimu sendiri. Seperti itu. Kemudian berkolaborasi, paling penting nih. Ya, kerjasama tuh bukan kirim jawaban, bukan contek-menyontek, tapi lebih kepada buat sebuah karya, berkolaborasi dalam situ. Bikin makalah misalnya, atau bikin sebuah aplikasi misalnya, itu berkolaborasi. Bikin channel YouTube yang edukatif, channel YouTube yang hiburan tanpa menyinggung perasaan kelompok tertentu. Ya, buat vlog-vlog misalnya, buat podcast misalnya. Lakukan isi waktu luangmu itu dengan berbagai macam kebaikan, dengan berbagai macam karya, misalnya seperti itu ya. Kemudian cerdas itu apa sih? Cerdas itu mampu bertanya di dalam pikiran kita. Kalau kita melihat sesuatu, kita cerdas. Cerdasnya seperti apa? Kita lihat, ini informasi ini penting nggak? Ini bermanfaat nggak buat orang lain? Merugikan orang lain nggak? Menyinggung perasaan orang lain nggak? Seperti itu. Atau jangan-jangan ini informasi ini justru fitnah. Oh, justru ini hoax. Jadi cerdas itu nggak selalu kamu pintar matematika, kemudian fisika. Semua itu sudah punya bakat minatnya masing-masing. Ya, jadi yang sudah pintar matematika, sudah pintar fisika, dalami. Ya, jangan pernah puas kalau dapat nilai 80, harus di atas 90. Memang kamu pintar di situ. Yang dapatnya fisika 20, 50, jangan putus asa. Kamu punya minat bakat apa? Ya minimal sekarang kamu dapat KKM. Kita faktual aja. Karena jangankan kalian, saya aja nggak bisa semua pelajaran dapat 100, saya pun nggak bisa. Seperti itu. Dan misalnya si Aderai, dia kan terkenal karena badannya yang six pack. Oke? Emang ada butuh Aderai kita uji fisikanya? Nggak butuh. Ya. Terus Albert Einstein butuh kita koreksi dia cara dia berolahraga, penting nggak? Nggak penting.
kembali kepada minat dan bakat kalian masing-masing. Jadi, eksplorasi minat dan bakat kalian. Pak Andre, sampai sekarang saya belum tahu nih Pak, kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Nah, itu PR-mu. Jadi PR-mu setelah ini, kamu mencari kelebihan saya apa, kekurangan saya apa. Kalau ada di 2 film, mana film yang paling saya suka? Itulah kelebihanmu. Itulah seharusnya yang kamu gali. Seperti itu. Kemudian komunikatif. Komunikatif itu dilatih. Komunikatif itu nggak bisa ujuk-ujuk kamu tiba-tiba langsung jadi good speaker atau great speaker kelas internasional, jadi pembicara yang baik, yang hebat gitu, nggak bisa. Uji coba terus. Ya trial error, coba gagal latih lagi, coba gagal latih lagi gitu kan. Dicoba terus dan pada akhirnya kita akan mampu melaksanakan minat bakat kalian masing-masing dan menjadi ahli di bidangnya masing-masing. Nah, dan terakhir, poin utama dari semua ini adalah investasi waktu untuk belajar. Pak Andre kembali lagi mengingatkan bahwa diadakan pertemuan siang ini adalah bagian dari kepedulian saya terhadap kalian semua. Orang tua kalian punya harapan. Ya, orang tua kalian punya harapan terhadap kalian masing-masing. Yang harapannya orang nanti supaya kamu bisa membahagiakan mereka, bisa merubah nasib mereka, dan sebagainya macam-macamnya dengan sejuta harapannya mereka masing-masing. Pertanyaannya, kenapa kalian tidak ingin membahagiakan mereka? Ya, dengan cara apa? Dengan cara kalian menginvestasikan waktu kalian untuk belajar. Ya, itu aja yang Pak Andre sampaikan untuk pertemuan kita pada siang hari ini. Saya stop share-nya dulu. Ya. Jadi berapa menit yang lalu Pak Andre sudah menyampaikan materi ini. Sekarang tinggal keputusan ada di kalian. Ya. Keputusan ada di kalian. Kalian mau terus melakukan tidur kalian dalam artian mager, kemudian tidak mau berkarya, atau kalian ingin bangkit, ingin bangun. Ya, bangun untuk diri kalian sendiri. Ingat, kita lakukan ini untuk diri kalian sendiri, bukan untuk orang tua kalian.